Polemik terkait tunjangan rumah untuk anggota DPR, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Claudia Carla di Kompleks Rumah Dinas Anggota DPR Jakarta. Carla, pantauan Anda kondisi rumah dinas anggota DPR di sana, bagaimana sejauh ini? Apakah masih ada yang meninggali para anggota DPR di sana, ataukah banyak yang dikosongkan? Dan kabarnya juga Sekjen DPR akan datang ke sana. Bagaimana, Carla? Ya, Radi dan juga saudara, saat ini saya sedang berada di rumah jabatan anggota DPR RI yang berada di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Memang untuk lokasi dari rumah jabatan anggota DPR RI atau RJA ini ada dua lokasi. Yang pertama di Pengadegan, yang kedua ada di lokasi seberang stasiun Kalibata. Untuk lokasi pertama seperti yang saya berada saat ini terdiri dari Blok A hingga Blok E, dan kemudian Blok F terpisah yang berada di lokasi di seberang stasiun Kalibata. Berdasarkan pantauan kami tadi, memang masih terlihat ada beberapa mobil yang terparkir di garasi rumah yang berada di perumahan ini. Kemudian juga untuk perumahan yang maupun rumah yang ada di Blok A hingga ini terdiri dari rumah yang ada 2 lantai seperti di belakang saya ini. Namun kalau kita lihat secara seksama dari luar dan dari pantauan kami, untuk kondisi cat maupun kondisi tembok masih dalam keadaan layak dan juga masih dalam kondisi baik. Kemudian kalau untuk fasilitas di area ini terdapat juga taman, kemudian taman bermain anak, kemudian juga ada masjid dan juga ada pos penjagaan sehingga tidak sembarangan orang dapat kemudian keluar masuk untuk ke area perumahan ini. Dari pantauan kami sekitar pukul 7 ataupun 7.30 tadi juga terdapat beberapa aktivitas yang ada di perumahan ini seperti petugas kebersihan yang juga membersihkan area kompleks, kemudian juga ada anak-anak yang dibawa untuk jalan-jalan ataupun juga bermain di area taman bermain, kemudian juga ada yang melakukan aktivitas lari pagi dan juga ada kendaraan, mobil maupun motor yang kemudian berlalu lalang. Rencananya hari ini juga Sekjen dari DPR RI yaitu Indra Iskandar akan melakukan kunjungan ke perumahan RJA ini sekitar pukul 10 untuk melakukan peninjauan. Indra sendiri juga pernah menyebutkan bahwa untuk tunjangan yang akan diberikan besarnya sekitar 30 hingga 50 juta rupiah. Ini kemudian jika dimuluskan untuk aplikasinya, sebenarnya juga ada tunjangan lain yang telah diterima oleh anggota DPR RI. Seperti tunjangan jabatan dan kehormatan yang jika ditotalkan tunjangan tersebut mencapai 15,2 juta rupiah. Kemudian juga total tunjangan komunikasi dan bantuan listrik adalah 23,2 juta rupiah per bulan. Lalu ini kami jumlahkan dari tunjangan komunikasi sebesar 15,5 juta rupiah serta bantuan listrik dan komunikasi sebesar 7,7 juta rupiah. Sehingga perkiraan gaji bersih yang diterima anggota DPR per bulan adalah sekitar 53 juta rupiah. Tapi angkanya ini bisa bertambah apabila anggota merangkap sebagai wakil ketua ataupun ketua DPR RI. Nah, kemudian Radi dan juga saudara, inilah yang menjadi polemik selain karena jumlah yang mencapai ataupun melebihi 50 juta rupiah, juga tambahan ataupun tunjangan perumahan ini juga dianggap menjadi beban negara dan juga masyarakat lebih ingin ataupun menginginkan masyarakat atau lebih menginginkan DPR untuk kepada program memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu kemudian sebagai tambahan informasi, tunjangan ini bersifat lama, kemudian tidak ada kewajiban DPR RI untuk menyewa. Ya, teknis dihitung kembali apakah efektif ada tunjangan untuk perumahan. Karena kalau Anda tadi melaporkan di sana kondisi rumahnya masih cukup layak, begitu, fasilitas masih lengkap, lalu juga sarana prasarana juga penunjang masih lengkap, ada petugas-petugas yang dibayar juga untuk mengurusi rumah-rumah ini sehingga masih bisa terawat, begitu. Jadi harus benar-benar dihitung kembali apakah bijak bagi anggota DPR RI yang baru ini diberikan tunjangan perumahan dan nilainya tidak sedikit, 30 hingga 50 juta rupiah per bulan. Ini tentu harus dikaji kembali. Terima kasih Claudia Carla melaporkan langsung dari kompleks kompleks perumahan anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Timur. Terima kasih.